Pesawat sederhana. Kita pasti akan merasa kesulitan ketika kita akan menancapkan paku pada kayu tanpa menggunakan palu. Begitu juga ketika kita akan membuka baut, akan kesulitan tanpa bantuan dari pesawat sederhana. Kita pasti akan merasa kesulitan ketika kita akan menancapkan paku pada kayu tanpa menggunakan palu. Begitu juga ketika kita akan membuka baut, akan kesulitan tanpa bantuan dari kunci pembukanya atau obeng. Manusia selalu berusaha memperoleh kemudahan dalam melakukan pekerjaan. Maka dari itu, manusia membuat alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaannya. Alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan disebut dengan pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat sederhana yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tujuan menggunakan pesawat sederhana adalah 1. Melipat gandakan gaya atau kemampuan kita. 2. Merubah arah gaya yang kita lakukan. 3. Menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Berikut adalah jenis-jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana banyak sekali jenisnya dan semuanya dibuat untuk memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan. Berdasarkan cara kerjanya, pesawat sederhana dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Pengungkit merupakan alat yang berfungsi untuk mengangkat atau mengungkit suatu benda. Pengungkit bisa dalam bentuk sebatang kayu, sebilah bambu, atau logam yang diberi gaya pada salah satu sisinya. Gaya yang diberikan pengungkit disebut kuasa. Tuas atau pengungkit berfungsi untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda yang berat. Pada pengungkit terdapat bagian-bagian yang diuraikan sebagai berikut. 1. Titik kuasa adalah daerah atau tempat kita memberikan gaya. 2. Titik tumpu merupakan tempat alat bertumpu. Kemudian yang ketiga, titik beban adalah titik tempat di mana beban berada. Keempat, gaya kuasa merupakan gaya yang diberikan ketika mengangkat benda. 5. Gaya beban merupakan beban yang akan diangkat. Satuannya adalah Newton. 6. Lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu dengan kuasa. 7. Lengan beban merupakan jarak titik tumpu dengan beban. Kemudian prinsip lebih jelasnya, coba perhatikan video berikut ini. Ya, kemudian prinsip dari kerja pengungkit, ya ketika akan menggerakkan suatu benda dengan memanfaatkan tuas, maka kita harus menempatkan benda di salah satu ujung pengungkit atau tuas tersebut. Kemudian memasang batu atau benda apa saja sebagai titik tumpu dekat dengan benda. Selanjutnya tangan kita memegang ujung batang pengungkit yang nantinya akan diberikan gaya sampai benda bergeser atau dapat diangkat. Berdasarkan titik tumpu, beban, dan kuasanya, pengungkit dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan
kuasa. Contohnya dari pengungkit jenis pertama adalah gunting. Nih, ini adalah gunting, dan ini di tengah yaitu namanya titik tumpu, ini namanya titik beban atau sebagai tempat menempatkan beban. Kemudian di sini tempat titik kuasa. Nah, contoh yang kedua dari pengungkit jenis pertama yaitu pemotong kuku. Pemotong kuku yang bagian sini sebagai apa? Nah, betul, yang bagian sini sebagai titik tumpu, kemudian yang depan sebagai beban, dan yang bagian ujung sebagai titik kuasa. Nah, kemudian pengungkit jenis kedua itu yaitu titik beban atau tempat peletakan beban di tengah atau di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada gerobak roda 1, terus alat pemotong kertas, kemudian pemecah kemiri. Nah, selanjutnya pengungkit jenis 3 yaitu pengungkit jenis 3 di mana letak kuasanya itu berada di tengah-tengah antara titik beban dan titik tumpu. Nah, contohnya dari pengungkit jenis ketiga yaitu stapler, kemudian pinset. Nah, di sini ada titik kuasa, dan kemudian di ujung sini adalah titik beban, dan titik tumpu berada di ujung, yang artinya titik kuasa berada di tengah. Kemudian untuk keuntungan mekaniknya dari pengungkit yaitu dengan menggunakan pengungkit beban kita akan menjadi lebih ringan, kemudian kita lebih mudah untuk melakukannya. Itu berarti kita mendapatkan keuntungan mekanik dari pengungkit tersebut. Jadi besarnya keuntungan mekanik tergantung dari perbandingan antara berat beban yang akan diangkat dengan gaya kuasa yang diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu bidang miring. Kemudian bidang miring adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang dipakai untuk memindahkan suatu barang menggunakan bidang miring. Semua benda yang memiliki bidang miring atau bekerja dengan prinsip kemiringan disebut dengan bidang miring. Dengan memanfaatkan bidang miring, tentunya beban yang berat dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dengan lebih mudah atau sebaliknya. Kemudian artinya gaya yang digunakan menggunakan bidang miring semakin lebih landai, bidang miring yang digunakan maka semakin ringan gaya yang harus dikeluarkan. Kemudian contoh benda yang menggunakan prinsip bidang miring yaitu seperti kapak, pisau, kemudian obeng, skrup, nah dan lain-lain. Contoh lainnya yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita ingin menuju ke suatu puncak atau tempat yang lebih tinggi daripada atau dataran tinggi daripada dataran rendah, kita memerlukan bidang miring, yaitu dengan menggunakan jalan yang berliku berkelok-kelok. Ya, memang benar, waktu yang diperlukan pastinya akan lebih lambat, namun tentunya gaya atau kuasa yang diperlukan akan lebih ringan. Nah, kemudian setelah bidang miring, kita masuk ke materi katrol. Katrol adalah roda yang berputar pada sebuah poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya. Secara prinsip, katrol merupakan pengungkit karena memiliki titik tumpu, titik kuasa, dan beban. Katrol dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama katrol tetap, katrol bebas, katrol ganda, dan katrol atau blok katrol. Katrol tetap. Prinsip penggunaan dari katrol tetap adalah ketika kita menarik talinya, posisi katrolnya tidak berubah dan tetap. Kemudian katrol bebas.
Katrol bebas yaitu katrol yang letaknya selalu berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol jenis ini, katrol dress ini umumnya ditempatkan di atas tali yang kedudukannya bisa berubah. Salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. Jika ujung yang lainnya ditarik, maka katrol akan bergerak. Jadi begitu. Kemudian katrol ganda, di mana katrol ganda dalam menggunakan katrol ganda gaya yang dibutuhkan kecil karena kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol ganda, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan dengan penampang katrol bebas dengan penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya ditarik, maka beban akan terangkat di atas. Ya, nama lain dari katrol bebas adalah yaitu istilahnya perpaduan antara katrol tetap dengan katrol bebas. Kemudian blok katrol yang terakhir. Blok katrol merupakan kombinasi dari beberapa katrol yang dipasang secara berdampingan. Kenapa berdampingan? Dengan menggunakan blok katrol gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu beban menjadi lebih ringan. Makin banyak bola atau blok katrol, maka makin kecil juga gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan beban. Nah, umumnya blok katrol itu digunakan pada mesin-mesin penggerak dalam kesehariannya. Blok katrol sering digunakan untuk mengangkat benda berat, misalnya peti kemas di pelabuhan, peti kemas di stasiun, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu roda berporos atau roda yang mempunyai poros. Prinsip penggunaannya, roda berporos adalah dengan menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Manfaat dari roda berporos adalah untuk menggeser suatu benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya geser. Prinsip roda berporos dapat kita jumpai pada alat-alat seperti setir mobil, kemudian setir kapal, roda mobil, roda gerobak, dan gerinda. Nah, itu mungkin sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai pesawat sederhana. Nah, saya tentunya dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Semoga video ini dapat menambah manfaat bagi para pendengar, para pemirsa sekalian. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan dan bermanfaat bagi kalian para semuanya pemirsa. Nah, cukup sekian dari saya. Bila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, mohon untuk dimaafkan. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.